Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan Dayantoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ROS atau Robot Operating System. Yang pertama, pengenalan ROS. ROS atau Robot Operating System merupakan framework untuk mengembangkan sistem robot modular dan terdistribusi. ROS sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ROS 1 dan ROS 2. Perbedaan antara ROS 1 dan ROS 2 yaitu ROS 1 menggunakan TCP/IP custom lebih sederhana tapi terbatas. Sedangkan ROS 2 menggunakan DDS atau Data Distribution Service dan dapat real time, support multi-platform, dan lebih robust. ROS 2 saat ini aktif dikembangkan dan mendukung kebutuhan industri. Struktur sistem ROS 2. Yang pertama pada node. Node adalah unit program individual, biasanya satu proses per node. Lalu ada topik, saluran komunikasi asinkron antar node. Lalu message, format data yang dikirim antar node melalui topik. Lalu ada service, yaitu komunikasi sinkron client server. Lalu ada action, untuk komunikasi tugas jangka panjang. Lalu parameter, konfigurasi global yang bisa diubah saat runtime. Selanjutnya ada package, yaitu sekumpulan file terkait kode, konfigurasi, launch file, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada workspace, yaitu lingkungan kerja ROS, biasanya mengandung banyak package. Lalu, instalasi ROS. Untuk web dari ROS itu sendiri, setelah mengakses web resmi dari ROS, kita masuk ke bagian instalasi. Di bagian instalasi ini dapat dipilih menggunakan operating system apa. Operating system di sini yang biasa digunakan yaitu Linux. Untuk ROS di sini adalah ROS Humble yang dapat diakses melalui Linux 2022. Lalu ada stepnya, itu set locate. Ini dapat diketik pada terminal yang ada pada Linux. Lalu pada setup source, kemudian install package. Lalu environment setup, ya. Lalu untuk menjalankan ROS itu sendiri dapat diketik ROS 2 run, nama package, dan nama node. Action atau juga jangka panjang, tujuan yaitu dikirim klien. Feedback adalah progres dari server. Lalu hasil dikirim saat selesai. Ini cocok untuk robot motion dan planning serta task sequential. Selanjutnya, perbandingan message, service, dan action. Message, kelebihan, lebih ringan, cocok untuk streaming data. Untuk kekurangannya, tidak menjamin sampai. Lalu untuk service, yaitu kelebihannya adalah ada balasan atau respon, cocok untuk query. Kekurangannya, blocking, dan lebih lambat. Lalu untuk action, kelebihannya bisa dipantau dan dibatalkan. Dan untuk kekurangannya, strukturnya lebih kompleks. Lalu pada bagian launch file, memiliki fitur yaitu include file lain, argument timer, group action, conditional launching, dan remapping. Parameter, untuk parameternya sendiri dapat disimpan dalam format file YAML, CLI, atau ditetapkan dalam program. Untuk dynamic parameter callback bisa diganti jika tidak valid. Lalu untuk tools dan komen umum yaitu ROS 2 run, ROS 2 topic, ROS 2 service, dan ROS 2 action. Lalu ROS 2 interface, list atau show untuk menampilkan. Lalu ROS 2 param bisa get, set, dan load, bisa RQT, grab, RQT cancel, RQT MSG, RQT SRV. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.